Halo anak-anak teacher di Caleb Level, welcome back with Teacher Coki. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak teacher yang di kelas Caleb Level? Harapan teacher, semoga dimanapun kamu berada, semoga tetap sehat selalu ya. Dan juga semoga orang tua kita juga sehat selalu, diberkati segala pekerjaan orang tua kita, dan diberikan kesehatan kepada kita semuanya. Nah, baiklah anak teacher, kita akan kembali mempelajari pelajaran komputer di kelas Caleb Level. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, terkhusus sepanjang hari ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk melewati setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai belajar komputer di kelas Caleb Level. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti setiap pembelajaran yang boleh kami lihat dan kami dengarkan. Kami serahkan hati, pikiran, dan tempat dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, baiklah anak-anak kita di kelas Caleb Level, kita akan mulai belajar komputer kita. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi icon-icon menu pada Microsoft Word. Nah, kita akan kembali mempelajari di aplikasi Microsoft Office Word. Sebelum kita mulai, yuk kita lihat topik yang ini dulu. Siapa yang masih ingat dengan gambar ini? Tokoh ini adalah yang bernama Bill Gates. Nah, awalnya ia adalah seorang programmer komputer dan akhirnya saat ini menjadi seorang pimpinan perusahaan terkemuka atau terkenal. Sebagian besar produk perusahaannya digunakan di seluruh dunia. Ia adalah William Henry Gates III atau lebih terkenal dengan sebutan Bill Gates yang lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober 1955. Saat ini Bill Gates merupakan salah satu orang terkaya di dunia dengan perusahaan Microsoft-nya yang terkenal. Nah, ini sebagai pembukaan saja, kita tetap ingat selalu tentang dunia komputer. Microsoft Office Word atau yang sering disingkat dengan Microsoft Word merupakan program pengolah kata atau word processor yang paling populer, lengkap, dan paling banyak digunakan saat ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang membuat dan mengedit dokumen Microsoft Word. Yang pertama, menggunakan mouse. Yang kedua, memblok teks dokumen. Yang ketiga, keyboard shortcut. Yang keempat, mengatur ukuran kertas. Yang kelima, mengatur orientasi kertas. Yang keenam, mengatur margin kertas. Yuk kita perhatikan bersama materinya. Check it out. Nah, yang pertama menggunakan mouse. Nah, cara menggunakan mouse dalam Microsoft Word sangat berperan penting ya. Maka dari itu kita harus memperhatikan penggunaan mouse seperti di bawah ini. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini adalah klik kiri ya. Ini sebelah kiri, klik. Nah, ini klik kanan ya. Sedangkan yang ini seperti roda ini dinamakan scroll. Nah, ya. Nah, jadi terdapat beberapa teknik atau penggunaan mouse-nya. Ada di klik sekali atau double klik ya, atau digeser yang disebut juga dengan drag, atau dilepas yang disebut juga dengan drop. Nah, ini seputar tentang cara menggunakan mouse dan sangat penting dalam mengedit dokumen di Microsoft Office Word.
macam mouse komputer. Mouse berfungsi untuk menggerakkan pointer pada layar monitor sehingga komponen ini menjadi sangat penting sekali sebagai input device pada sistem operasi berbasis GUI. Mouse mempunyai banyak macam dan bentuk sehingga kita hanya tinggal memilih sesuai yang kita inginkan. Yang pertama adalah jenis mouse optik, yaitu mouse yang menggunakan optik untuk menggerakkan pointer yang ada di layar monitor. Optik terletak di bagian bawah mouse. Optik ini berfungsi sebagai sensor geraknya. Berikutnya mouse trackball, yaitu mouse yang menggunakan bola untuk menggerakkan pointer pada layar. Mouse trackball berbentuk bola yang berada di dalam sebuah alat yang memiliki sensor gerakan. Jenis mouse bola jejak umumnya terdapat pada mouse modern. Mouse bola jejak menyimulasikan pergerakan vertikal mouse, sehingga pengguna tidak perlu menggerakkan mouse berulang kali untuk dapat menaikkan atau menurunkan layar. Mouse serial adalah mouse jenis ini berbentuk port serial yang terdapat beberapa pin di ujung portnya, mungkin saat ini sudah jarang digunakan. Karena mouse jenis ini digunakan kisaran pada komputer Pentium 1 dan Pentium 3 dan berjenis mouse PS2. Mouse jenis ini menggunakan port PS2, dan digunakan pada komputer jenis ATX. Biasanya port mouse berwarna hijau untuk membedakan antara port untuk keyboard dan port untuk mouse. Mouse USB port jenis ini mulai banyak disukai oleh para pengguna komputer. Karena selain lebih efisien, mouse yang menggunakan port USB mempunyai kecepatan akses lebih tinggi dibanding mouse yang menggunakan port yang lain. Kemudian terakhir adalah mouse wireless. Sesuai dengan namanya, mouse ini menggunakan jaringan wireless sebagai media perantaranya. Mouse jenis ini lebih mahal dibanding mouse jenis yang lain sehingga tidak banyak orang yang menggunakan mouse jenis ini. Yang berikutnya memblok teks dokumen. Nah, memblok teks dokumen menggunakan mouse. Nah, untuk memblok teks dengan menggunakan mouse, keyboard atau kombinasi keduanya tergantung dari banyaknya teks yang ingin diblok. Bisa menggunakan mouse atau juga dengan keyboard. Cara memblok teks ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Nah, ini salah satu contoh teks. Ada per kata ya, kemudian per kalimat atau per paragraf. Nah, ini terdapat beberapa cara menggunakan mouse dalam memblok teks. Nah, cara yang pertama itu klik 2 kali pada kata yang kita pilih. Yang kedua, klik 2 kali kemudian drag atau blok. Yang ketiga, klik 3 kali pada awal teks atau di sekitaran teks ini dalam sebuah paragrafnya. Nah, ini menggunakan mouse. Sedangkan jika menggunakan keyboard, nah caranya tempatkan kursor di awal teks. Nah, bisa kita letakkan di sini. Kemudian tekan Shift dan juga tombol panah kanan atau kiri, ya. Nah, ini cara yang menggunakan tombol keyboard. Atau yang berikutnya yaitu tempatkan kursor di awal teks juga, kemudian tekan Shift, tombol Shift dan tombol N bersamaan di tombol keyboard kita. Atau secara keseluruhannya ya, seperti ini, semuanya terpilih nanti. Tekan tombol Ctrl plus A. Tombol Ctrl plus A ini adalah tombol pintasan di keyboard ya. A itu all, hingga untuk memilih keseluruhan teks di Microsoft Office Word. Nah, ini seputaran tentang memblok teks dokumen dalam mengedit di Microsoft Office Word. Yang berikutnya mengatur ukuran kertas. Nah, kita bisa tahu memilih ukuran kertas digunakan pada menu layout atau page setup. Nah, kenapa di sini layout? Di sini juga disebut juga dengan page setup. Nah, layout ini versi Microsoft Office
2019 atau yang versi yang lebih atas. Sedangkan page setup ini terdapat dalam Microsoft Office versi 2007 ataupun 2010 ya. Nah, contoh-contoh ukuran kertas, nah bisa kita tahu yaitu A4, letter, legal, A3, B4, B3, F4. Nah, jadi minimal kita harus menguasai 2 ukuran kertas. Nah, jadi kamu harus menguasai 2 ukuran kertas, baik itu juga ukurannya ya. Contohnya saja A4 dan F4 karena ukuran kertas ini yang sangat sering digunakan. Nah, cara mengatur ukuran kertas, kita di menu page layout, kemudian pilih icon size, dan kemudian kita pilih ukuran yang kita tentukan. Nah, di bawah ini adalah perintah-perintah yang terdapat dalam kotak dialog page setup. Nah, kotak dialog page setup itu yang ini, ya. Yang kecil ini disebut juga dengan dialog page setup. Nah, di dalam kotak dialognya terdapat beberapa perintah seperti whole document, pengaturan untuk seluruh halaman, this point forward, pengaturan berlaku mulai dari bagian yang ini, kemudian selected text, pengaturan berlaku pada teks yang dipilih ya. Nah, ini terdapat di menu page layout dalam mengatur ukuran kertas. Yang berikutnya mengatur margin kertas. Nah, cara mengatur margin kertas yaitu masih di menu page layout juga. Kemudian kita pilih icon margin. Nah, ini adalah salah satu contoh ukuran margin. Sementara kita tahu margin itu adalah jarak antara tepi daerah pengetikan teks dengan halaman kertas. Nah, misalnya ini kertas lembar kerja kita, marginnya adalah garis-garis ini. Jadi semakin kecil garisnya mendekati pinggiran kertas, maka marginnya semakin kecil ukurannya. Ini semakin kecil kan? Ini semakin besar. Ya. Ini tentang margin kertas. Yang berikutnya cara mengatur orientasi kertas. Nah, orientasi ini memberikan pengaturan pada tata letak kertas seperti portrait secara vertikal atau landscape secara horizontal atau dia tertidur. Kalau portrait secara berdiri. Nah, cara menggunakan fitur orientation ini masih di menu page layout dan di icon orientation. Nah, jenis-jenis orientation terdiri dari 2 jenis saja, yaitu portrait dan landscape. Nah, kemudian mengenal keyboard shortcut atau disebut juga dengan tombol pintasan keyboard. Nah, tombol pintasan keyboard yang sangat sering digunakan ya, contohnya ini. Yang tadi Ctrl+A memblok semua teks dari awal hingga akhir. All. Nah, kemudian Ctrl+S menyimpan dokumen, save ya. Nah, dan yang lainnya ini merupakan tombol pintasan juga ya. Nah, Ctrl+Y melakukan redo atau pembatalan undo. Nah, undo ini dari fitur Ctrl+Z. Nah, C ini copy, kalau B ini bold ya. Nah, ini paste ya, menempatkan teks atau objek yang sudah di copy. Ctrl+V atau Ctrl+N membuat dokumen baru, new. Atau Ctrl+O open, membuka dokumen ya. Ctrl+W menutup dokumen. Ctrl+D mengubah format karakter. Nah, selain menggunakan mouse, kita dapat memformat teks dengan tombol-tombol dalam keyboard ini. Nah, kunci shortcut berfungsi untuk menentukan perintah menggunakan keyboard. Nah, ada perintah menggunakan mouse, ada juga perintah menggunakan keyboard. Nah, ini harus kita kuasai. Nah, untuk lebih cepat dalam mengerjakan dokumen di Microsoft Office Word atau yang lainnya juga. Nah,
Untuk anak-anak teacher, sebagai tugasnya hari ini, cobalah kamu praktekkan cara memblok teks pada komputer kamu dengan menggunakan mouse seperti 3 cara di bawah ini. Tuliskan apa saja perbedaannya, ya. Coba kamu praktekkan, buat teks paragrafnya, ya, 1 paragraf saja tidak apa-apa. Kemudian coba kamu praktekkan cara memblok teks menggunakan 3 cara ini, ya. Nah, tuliskan apa saja perbedaannya yang telah kamu paham. Yang kedua, cobalah cari tahu apakah perbedaan tombol delete dan backspace. Ayo, apakah perbedaan tombol delete dan backspace? Nah, baik anak teacher, demikianlah materi komputer kita hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita dalam mengedit dokumen di Microsoft Office Word. Nah, bagi anak teacher, silakan dikerjakan juga tugasnya dan dikirimkan ke Teacher Soki, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi anak-anak teacher. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi, yang sehat, dan rajin berolahraga. Terima kasih atas perhatiannya buat kita semuanya. See you next time and God bless you. Thank you.